Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita di hari ini alhamdulillah masuk di pembahasan maf'ulat, isim-isim yang mansub. Kata beliau aslun babun al-maf'ulu mansub. Maf'ul itu mansub. Sini belum tidak bilang maf'ulun bih. Semuanya namanya maf'ul itu mansub. Apakah maf'ul bih, mutlak, fi, liajli, ma', semuanya. Qad madha syarah qad madha annal fa'il marfu'un abada. Telah lewat bahwasanya fa'il itu marfu' selama-lamanya. Wa'lam, ketahuilah al-an sekarang annal maf'ul mansub abada. Kalau maf'ul mansub selama-lamanya. Wassababu fi dzalika annal fa'ila la yakunu illa wahida. Sebabnya kenapa marfu sementara maf'ul mansub? Sebab dalam hal itu adalah fa'il itu tidak ada kecuali satu. Wa raf'u tsaqil, dan rafa itu berat. Rafa itu berat. Wal maf'ul yakunu wahid fa aktsar, sementara maf'ul itu lebih dari satu. Wahid fa aktsar, lebih dari satu. Wan nasbu khafif, nasab itu ringan. Faja'alu tsaqil lil qalil, maka mereka menjadikan yang berat itu untuk sedikit, yaitu rafa berat untuk sedikit, fa'il satu. Wal khafif, sementara yang ringan yaitu nasab lil katsir, untuk banyak. Qasdan ta'adul, maksudnya supaya setara. Maksudnya supaya apa? Setara, sama. Nah, ini alasan mereka. Jadi ketika mansub itu banyak, maka dikasihlah untuk yang ringan. Sementara marfu itu berat, maka dikasihlah untuk yang sedikit. Kata beliau aslun wa khamsah. Dia ada 5. Maf'ul itu ada 5. Syarah hadza huwa sahih. Ini yang sahihnya. Maf'ul itu ada 5. Wahia dia adalah al-maf'ul bih, 1 maf'ul bih. Kadarabtu Zaidan, seperti darabtu Zaidan. Syarifuddin. Untuk kita, Mak. Hadza huwa sahih wa huwa al-maf'ul bih. Dan dia adalah wahya maf'ul bih 1, kadarabtu Zaidan, Zaidan maf'ul bih. Wal maf'ul mutlak, yang kedua maf'ul mutlak, wa huwa al-masdar. Dia adalah masdar. Seperti darabtu darban. Seperti darabtu darban. Wal maf'ul fi wa darb. Maf'ul fi itu lah darab, zamanan atau makanan. Kasumtu yaumal khamis wa jalastu amamak. Paham kan? Belum hanya bilang darab, karena pasti sebagai orang yang tingkat lanjutan namanya darab berarti ada makan, ada zaman, tidak perlu lagi dirinci. Kasumtu yaumal khamis ini zaman, wa jalastu amamak ini makan. Wal maf'ullah, ada maf'ullah. Ini yang keempat. Ya maf'ullah. Disebut maf'ul li ajli min ajli. Seperti kumtu ijlalan lak. Ijlalan. Wal maf'ul ma'ah. Demikian pula diantaranya masuk terakhir yang kelima adalah maf'ul ma'ah. Kasirtu wan nila.
Seperti as-sirtu wan nila. Itu maf'ul ma'ah. Nanti akan dirinci satu-satu ya. Ini hanya penyebutan awal saja dulu. Ini pendapat yang sahih. Setelah itu beliau sebutkan pendapat-pendapat lain. Kata beliau, wa naqasaz zajaj minhal maf'ul ma'ah. Az-zajaj mengurangi di antaranya maf'ul ma'ah. Dihapus maf'ul ma'ah. Faja'alahu maf'ulan bih. Dia jadikan maf'ul ma'ah itu adalah maf'ul bih. Paham ini? Jadi ketika kurang itu berarti sisa berapa? Menurut Az-Zajjaj? 4. Wa qaddara sirtu wa jawaztun nila. Jadi dalam contoh tadi itu sirtu wan nila. Dia takdirkan sirtu wa jawaztu an-nila. Jadi an-nila maf'ulun bih dari jawaztu. Itu kata Az-Zajjaj. Wa naqasal kufiyuna minhal maf'ulah. Sementara orang-orang Kufa mengurangi diantaranya maf'ullah. Maf'ullahu yaitu maf'ul ajli. Faja'aluhu min babil maf'ul mutlak. Mereka jadikan dalam bab maf'ul mutlak. Karena sama-sama masdar kan. Itu sudah lewat kan di buku sebelumnya. Bahwa maf'ul mutlak itu kan masdar. Dan maf'ul ajli juga apa? Masdar. Jadi dia jadikan satu. Dia jadikan satu. Metel qa'attu julusan. Seperti ini, qa'attu julusan. Ya kan maf'ul mutlak. Maka demikian pula yang disebut dengan maf'ul lahu, maf'ul mutlak. Berarti menurut orang-orang Kufa, maf'ul itu ada 4 juga. Ada 4 juga, bukan 5. Wazada Sayrofi sadisa. Sementara As-Sayrofi menambah yang ke-6. Menambah yang ke-6. Wahual maf'ulum minhu. Yaitu ada namanya maf'ul minhu. Kan ada bi, lah, mutlak, ma'ah, minhu. Dia tambah ke-6. Ada namanya maf'ul minhu. Nah katanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, waqtara Musa qaumahu sab'ina rajula. Itu qaumahu. Qaumahu itu katanya maf'ul minhu. Bukan maf'ul bih. Kan kita i'rab itu waqtara Musa qaumahu maf'ul bih. Tapi as-Sayrafi katakan itu maf'ul min. Kenapa? Li'annal ma'na min qaumihi. Karena maknanya waqtara Musa min qaumihi. Paham kan? Karena takdirnya min berarti dia adalah maf'ulun min. Maf'ulun min. Jelas kan? Ini tambahan dari Sayrafi. Wasammal Jauhari al-musatna maf'ulan dunah. Al-Jauhari menamakan al-musatna maf'ul dunah. Paham enggak? Berarti menurut Al-Jauhari juga maf'ul itu ada 6. Karena belum tambah maf'ul dunah. Itu musatna. Belum namakan apa? Maf'ul dunah. Maf'ul dunah. Nah, ini tambahan-tambahan yang disebutkan dalam pendapat lain. Iya. Dalam pendapat yang lain. Tapi yang dibenarkan oleh Ibn Hisham tadi adalah cuma berapa? 5. Ya maf'ul duna adalah musatna. Maf'ul minhu adalah maf'ulun bih. Adalah maf'ulun bih. Sekarang masuk rinciannya. Aslun wal maf'ulu bihi. Dan maf'ul bih. Wahuwa ma waqa'a alaihi fi'ilul fa'ili kadarabtu zaidan. Mudah sekali. Dia adalah apa yang jatuh atasnya perbuatannya pelaku. Maf'ul bih adalah apa yang jatuh atasnya perbuatannya si pelaku. Kadarabtu zaidan seperti darabtu zaidan. Syarah hadal haddu. Ini pengertian Libnil Hajib. Pengertian ini tadi. Ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Itu yang ringkas itu. Itu pengertian punyanya Ibnul Hajib. Rahmahullah. Wa qadis tushkila biqaulik. Tapi telah
permasalahkan ta'rif ini dengan ucapanmu, ma darabtu Zaidan. Saya tidak memukul Zaid. Tadi kan maf'ul bi itu kan kata Ibnul Hajib, apa yang jatuh atasnya perbuatan pelaku, yaitu dia dipukul. Ketika antum bilang begini, ma darabtu, saya tidak pukul. Jatuh gak pukulan padanya? Pak maksudnya? Kan tadi kan maf'ul bi kata Ibnul Hajib, apa yang perbuatan pelaku itu jatuh padanya. Ini tidak jatuh padanya, kan dia bilang ma darabtu, saya tidak pukul. Pak maksudnya? Saya tidak pukul berarti jatuh pukulan padanya atau tidak? Tidak, muskilah ini. Demikian pula, la tadrib Zaidan. Jangan pukul Zaidan. Antum i'rab Zaidan apa? Antum bilang maf'ulun bi, nah ini antum dilarang pukul. Sementara tadi kan jatuh padanya pukulan. Gimana? Tapi wa ajaba, dan dia jawab, bi annal murada bil wuku', yang diinginkan dengan al wuku', tadi kan apa yang jatuh padanya perbuatan pelaku. Tapi yang diinginkan dengan terjadi di situ, innama huwa ta'alluquhu bima la yuqal illa bihi. Yang diinginkan dengannya adalah ta'alluqnya, amalannya. Bukan langsung, tidak harus pukulannya itu jatuh. Tapi yang beramal pada Zaid itu adalah darabtu Zaidan, yang beramal darab. Yang beramal pada Zaidan pada kata la tadrib Zaidan, tadrib. Yang beramal pada kata ma darabtu Zaidan, darabtu. Paham kan? Itu yang disebutkan. Bima la yuqal illa bih, dengan apa yang tidak bisa dipahami kecuali dengannya. Dengan apa yang tidak bisa dipahami kecuali dengannya. Lihat kata beliau. Ala taro anna Zaidan fil mithalaini muta'alliqun bidarab. Tidak kamu melihat bahasanya Zaidan pada dua contoh itu terkait dengan darab. Wa anna darab yatawaqqafu fahmuhu alaih. Dan pukulan itu terbatas pemahaman padanya. Artinya kalau tidak dikatakan Zaid, antum tidak paham. Ketika antum bilang begini, ma darabtu, la tadrib. Antum paham gak itu? Ketika antum bilang, darabtu, saya pukul. Orang belum paham sebelum ada Zaid. Demikian pula, ma darabtu, saya tidak pukul. Orang tidak paham, saya tidak pukul siapa. Lebih demikian pula, la tadrib, jangan pukul. Jangan pukul siapa? Iya kan? Zaidan itu yang melengkapi kalimatnya. Ini diinginkan dengannya. Ya. Au ala ma qama maqamahu minal muta'alliqat. Atau apa yang menduduki kedudukannya dari al-muta'alliqat, dari yang punya hubungan dengan fi'il sebelumnya. Intinya di sini tidak harus pukulan itu jatuh padanya. Yang jelas dia beramal pada setelahnya. Dia beramal kepada setelahnya. Begitu saja pembahasan maf'ulun bih sudah selesai. Karena setelah itu belum masuk pembahasan munada. Malah munada yang panjang. Paham? Karena maf'ulun bih kan tidak perlu dibahas lagi susunannya. Karena susunannya sudah bahas di fa'il. Iya enggak? Maf'ulun bih bersama fa'il. Kadang maf'ulun bih di depan sekali. Kadang di tengah, kadang di akhir. Sudah lewat kan? Kan sisa itu. Paham kan? Maf'ulun bih bisa berupa dhamir, bisa berupa apa? Dhahir. Itu enggak luas. Selesai pembahasan maf'ulun bih cuma segitu. Paham ya? Aslun wa minhul munada. Di antara maf'ulun bih adalah munada. Di antara maf'ulun bih adalah siapa? Munada. Pindah ke pembahasan munada. Ay minal maf'ulin bihi al munada. Syarah. Ay minal maf'ul bihi al munada. Di antara maf'ul bihi adalah munada. Wadhalika demikian itu. Kenapa munada jadi maf'ul bihi? Wadhalika demikian itu. Lianna qaulaka, karena ucapan kamu. Ya Abdallah. Asluhu adu'u Abdallah. Paham ini? Itu wahai Abdullah. Asalnya adu'u Abdallah. Saya panggil Abdullah.
Paham maksudnya? Itu asalnya. Fahudifal fi'lu, ceritanya dihilangkan fi'ilnya. Wa uniba ya'mi anhu, dan ya menggantikannya. Paham kan? Hilangkan adu'u, digantikan oleh siapa? Ya, huruf nida. Kemudian beliau katakan, wa innama yunsabu mudhafan. Tiada lain dia dinasab kalau dia sebagai mudhaf. Kalau munada mudhaf. Seperti ya Abdallah, mansub, abda. Ini bukan sesuatu yang baru, alhamdulillah. Sudah sering kita sebut. Au shibahahu, atau yang shibhul mudhaf. Yaitu yang kita sudah sebutkan dulu. Mata sholah bisyai'in min tamami ma'nah. Apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Shibhul mudhaf, apakah dia marfu, mansub, majrur. Kaya hasanan wajhuhu, mansub ya hasanan. Ya toli'an jabalan. Wa ya rafiqan bil ibadi. Au nakiro ghairul maksudatin. Demikian pula termasuk yang mansub adalah nakiro yang tidak dimaksudkan. Kan dia ada 5 kan? Munada itu ada berapa? 5. Ada mufradul alam, nakiro maksudah, nakiro ghairul maksudah, mudhaf, syabi bil mudhaf. Sudah tadi mudhaf. Syabi bil mudhaf sudah. Demikian pula nakiro yang tidak dimaksudkan mansub. Kaqaulil a'ma, seperti perkataan orang buta, ya rojulan khud biyadi. Wahai laki-laki, ambillah tanganku. Dia tidak maksudkan siapa saja yang mendengarnya. Syarah, yakni yaitu annal munada innama yunsabu lafdhan fi thalathi masail. Yaitu munada dia dinasab lafadznya pada 3 masalah. Ihdaha, salah satunya ayakuna mudhafan, dia berupa mudhaf. Kaqaulika, seperti ucapan kamu, ya Abdallahi, ya Rasulallahi. Wa qala syair, dan berkata penyair, ala ya ibadallahi qalbi mutayyam. Ulang. Ala ya ibadallahi qalbi mutayyamu. Bi ahsani man shalla wa akbahihim ba'la. Ini disebutkan. Ya ibadallah. Asalnya yang kedua. Ayyakuna syabihan bin mudhaf. Dia termasuk yang mansub kalau dia syabih bil mudhaf. Apa itu syabih bil mudhaf? Wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nah. Yaitu yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Wahadal ladzi bihi tamam, ini yang dengannya sempurna. Imma yakuna asman marfu'an bil munada, apakah dia berupa isim mansub dengan munada. Kaqaulika, seperti ucapan kamu, ya mahmudan fi'luhu. Fi'luhu mansub dengan munada, mahmudan. Paham maksudnya? Fi'luhu marfu'. Siapa yang merupanya? Munada. Mana munadanya, Faldi? Itu huruf nida. Bedakan munada sama huruf nida. Yang ditanya munadanya. Mana munada? Antum tahu gimana saya baca? Itu bukan munadanya. Itu marfu karena munada. Jadi kan belum bilang tadi, imma ayakunas man marfu'an bil munada. Kadang dia itu yang bersambung dengannya itu marfu dengan munada. Jadi fi'luhu itu marfu dengan munada. Pertanyaannya mana munadanya? Rizki Mahmudan. Yang dipanggil Baldi, munada itu artinya yang dipanggil. Ketika Anda bilang begini, ya Mahmudan fi'luhu. Mana siapa yang saya panggil? Mahmudan. Fi'luhu ini kenapa marfu? Siapa yang beramal kepadanya? Itu maksudnya. Paham kan? Siapa yang beramal Baldi?
mahmudan. Munada yang beramal kepadanya. Dipahami ini? Iya. Wa ya hasanan wajhuhu. Wajhuhu dirofa oleh munada. Yaitu hasanan. Paham kan? Dirofa oleh munada hasanan. Wa ya jamilan fi'luhu. Mana munadanya Paldi? Mana yang dirofa oleh munada? Fi'luhu. Kalau ya? Huruf nida. Wa ya katsiran birruhu. Sama. Au mansuban bih. Bisa juga yang bersambung dengannya itu dinasab dengannya. Kan bisa dirofa. Bisa juga dinasab dengannya. Kaqaulika seperti ucapan kamu. Ya toli'an jabalan. Itu jabalan dinasab oleh toli'an. Maf'ulun bih. Isim fa'il beramal-amalan fi'il. Paham kan? Au maqpudan biqafidin. Atau dikhafad dengan penjer. Muta'alliqun bih. Yang terkait dengannya. Yaitu munadanya itu beramal pada jar itu. Pada jumlah apa? Jar majrurnya. Kaqaulika seperti perkataan antum. Ya rofiqon bil ibadi. Mana munadanya? Konawe? Rofiqon. Mana yang dijer? Bil ibadi. Ya khairan min zaidin. Au ma'tufan alaih qablan nida. Bisa juga. Atau diatofkan kepadanya sebelum nida. Sebelum dipanggil. Kemudian dipanggil ya mansub. Ya salasatan wa salasin. Kan asalnya ini kan. Salasatun wa salasin. Paham Baldi? Ini asalnya ini. Salasatun wa salasin. Wa salasun. Jadi ini salasun diatof ke salasa. Sebelum dipanggil. Setelah itu antum panggil. Ya salasatan wa salasin. Paham kan? Kalau dikasih nama. Fi rajulin sammaitahu bidzalik. Pada seorang lelaki yang antum kasih nama 33. Paham Faldi? Misalnya nanti antum kasih nama anaknya antum 55. Apa dulu bahasa Arabnya 55 Faldi? 55. Khomsatun wa khomsun. 55. Aldi kasih anak, nama anaknya 55. Kalau antum panggil gimana itu? Tidak ditanwin. Nah itu mansub. Paham kan? Tapi kalau antum kasih namanya 15. Mabni. Kan? 15 kan mabni. Di atas apa? Fathah. Khomsata asyar. Dia kalau dipanggil. Ya khomsata asyar. Tidak ditanwin juga. Panggil mabni juga. Dipahami ini? Nah, ini yang disebutkan. Jadi angka puluhan itu masuk di syibhul mudhaf. Karena dibilang, wahai 30. 30 apa? Oh 33. Paham kan? Yang penting bersambung dengannya. Tapi bentuknya kalau angka puluhan atof. Mulai dari 20 sampai ke atas. Sampai 99. Itu bentuknya atof. Tapi masuk di syabi bil mudhaf. Masuk di syabi bil mudhaf. As-salit yang ketiga. Yang mansub juga. Adalah ayyakuna nakiratan ghairu maksudatin. Nakiroh tidak dimaksudkan. Dia nakiroh tidak dimaksudkan. Kaqaulil a'ma. Seperti ucapannya seorang yang buta. Ya rojulan khud biyadi. Wahai laki-laki, ambillah tanganku. Ini mansub. Faqauli syair dan perkataan penyair. Faya rokiban imma aradta faballigha. Nadamai min najrana alla talaqiya.
Dia bilang fayarokiba. Wahai pengendara. Dia tidak maksudkan. Makanya mansub. Sekarang yang keluar hukumnya dari situ. Kata beliau. Aslun wal mufradul ma'rifah. Yubna ala ma yurfa'u bih. Sementara yang mufrad ma'rifah. Kalau di buku sebelumnya dibilang mufradul alam. Kalau ini mufrad ma'rifah. Sementara yang mufrad ma'rifah yaitu nama yang mufrad. Yubna ala ma yurfa'u bih. Dimabnikan di atas apa dia dirofa. Dimabnikan di atas apa dia dirofa. Seperti ya Zaidu, ya Zaidani, wa ya Zaiduna. Maksudnya ya Zaidu dimabnikan di atas dhammah. Karena rofanya dhammah. Wa ya Zaidani mabni di atas alif karena rofanya pakai alif. Ya Zaiduna mabni di atas waw karena rofanya pakai waw. Wa ya rojulu li muayyan. Kalau ini la rojulu li muayyan. Maksudnya nakiroh muayyan maksudah. Ini untuk nakiroh maksudah. Dipahami ini pengendali api? Jeffrey? Ini li muayyan saudara. Ini untuk yang nakiroh maksudah. Kata beliau syarah. Yastahiqul munadal bina'a. Al-munada yastahiq. Berhak dia al-bina'a. Jadi al-munada fa'il. Al-bina'a maf'ul bih. Tapi al-munadanya tidak kelihatan. Harokat domanya. Munada berhak dibina. Berhak dibina. Maksudnya dibina di sini bukan dibina bahasa kita. Maksudnya dimabnikan. Bi amroin dengan dua perkara. Ifraduhu wa ta'rifuhu. Kalau dia mufrad dan ma'rifah. Wa na'ni bi ifradihi alla yakuna mudhafan wala syabihan bi mudbih. Yang kami maksudkan dengan mufrad di sini, dia tidak mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Itu mufrad di sini. Mufrad itu macam banyak artinya. Di sini bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Wa na'ni bi ta'rifihi ayakuna muradan bihi muayyan. Yang kami inginkan dengan ta'rifnya, dia diinginkan dengannya tertentu. Diinginkan dengannya tertentu. Sawa'un kana ma'rifatan qablan nida. Sama saja apakah dia sudah dikenal sebelum dipanggil. Ka Zaid wa Ammar. Seperti Zaid dan Ammar. Au ma'rifatan ba'dan nida. Atau dima'rifakan setelah dipanggil. Karena dimaksudkan. Bisa babil iqbal alaih. Dengan sebab kita menghadap kepadanya. Gini. Misalnya ini kan antum semua rojul. Antum semua rojul. Nah. Tapi saya bilang. Ya rojul. Tapi saya pandang Paldi. Nah. Itu ma'rifah kenapa? Karena saya lihat. Paham maksudnya? Di buku-buku sebelumnya ini yang dibilang nakiroh maksudah. Nakiroh maksudah. Iya. Karojul wa insan. Turidu bihima muayyan. Kamu inginkan dengannya tertentu. Kan yang tadi kan tidak tertentu. Yang mansub. Fa'idha wujida fil ismi hadanil amrani. Jika didapatkan pada isim dua perkara ini. Istahaqqa ayyubana ala ma yurfa'u bih. Laukana mu'araba. Maka berhak untuk dimabnikan di atas apa dia dirofa dengannya. Laukana mu'raba kalau dia asalnya adalah kalimat yang mu'rab. Taqul ya Zaidu bil dham. Antum katakan ya Zaidu dengan dhamma. Wa ya Zaidani bil alif dengan alif. Wa ya Zaidun bil waw dengan waw. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman. Ya Nuhu. Qad jadaltana. Ya Jibalu. Awwibi ma'ah. Paham kan? Selesai. Kemudian setelah itu, munada juga sampai di situ saja. Setelah itu cuma pembahasan. Bagaimana kalau kita memanggil kata yang disandarkan pada ya. Paham? Kalau pembahasan munada itu tadi sudah cukup. Itu tadi sudah cukup. Sekarang aslun, faslun, takulu pi
Watakul dan kamu katakan ya gulamu, ya gulama, ya gulami bisalas. Dengan 3 harokat. Ya gulamu, ya gulama, ya gulami bisalas. Dengan 3 harokat. Boleh. Wabiliya. Boleh juga antum pakaikan ya. Fathan wa iskana. Ya-nya itu boleh fathah, boleh sukun. Berarti antum bilang apa? Ya gulamia. Boleh juga sukun. Ya gulami. Wabil alif. Boleh juga pakai alif. Tidak pakai ya. Tentunya sebelum alif fathah. Berarti jadinya apa? Ya gulama. Berapa semuanya? Berapa itu? 6. Nah, harokat tanpa huruf setelahnya 3. Kemudian pakai ya, ya-nya di fathah dan disukun. Berarti sudah 5. Dan pakai alif. Berarti semuanya jadi 6. Yaitu di mutamimah kata yang mudhof kepada ya bisa 6 lugoh. Bisa 6 lugoh. Syarah. Idza kana al-munada mudhofan ila ya'il mutakallim. Apabila munada itu disandarkan pada ya mutakallim. Kagulami seperti gulami. Jaza fihi sittu lugot. Boleh padanya 6 bahasa. Boleh padanya berapa bahasa Faldi? 6. Ihdaha salah satunya ya gulami. Bi'ithbatil ya isakina. Ini yang paling banyak. Ditetapkan ya sukun. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah ta'ala ya ibadi. La khaufun alaikum. Asani yang kedua ya gulami. Bihatil ya sakinah. Dengan dihilangkan ya yang sukun tadi. Wa ibqa'il kasrati dalilan alaiha. Dan tetap kasr sebagai dalil atasnya. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman ya ibadi fattakun. Ya. As-salitsah yang ketiga. Dhammul harfil ladzi kana maksura li ajliya. Yang ketiga boleh di dhammah huruf yang tadinya itu kasro. Huruf yang sebelumnya di kasro. Li ajliya karena ya. Wahya lughatun dhaifah. Kalau ini bahasa yang dhaif. Hakau min kalamihim. Dihikayatkan dari ucapan mereka orang Arab. Ya ummu la taf'ali bid-dhamm. Dia baca dhammah. Ya ummu. Wa quri'a dan dibaca dengan bacaan firman Allah ya qala rabbuhkum bil haqq. Ini kan asalnya qala ya rabbi uhkum bil haqq. Paham kan? Dia baca rabbu. Dia baca dhammah. Ini dibaca ayat ini Ar-Rabi'ah yang keempat. Ya gulamia bi fathil ya yaitu ada ya dan fathah. Ya gulamia. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Mana dia Aldi? Ya ibadiyah. Al-khamis yang kelima ya gulama biqalbil kasratil lati qabla ya al-maftuhati fathatan. Dengan diubah kasro yang sebelum ya yang di fathah itu menjadi fathah. Jadi asalnya kan ya gulami. Diubah ya-nya di kasro menjadi kasro sebelum ya-nya. Diubah sebelum ya-nya menjadi fathah. Ya gulamai. Ya gulamaya. Kan begitu jadinya. Setelah itu apa? Fatang qalibul ya alifah. Kemudian setelah itu ya-nya diubah menjadi alif. Kenapa? Litahrukiha wa fitahi ma qablaha. Karena ya berharokat sebelumnya apa? Fathah. Paham alasannya? Itu kenapa jadi alif? Jadi sebenarnya itu gulama dari gulamia. Gulama dari gulamia. Kasronya itu mim diubah menjadi fathah. Menjadi ya gulamaya. Ya berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Ya-nya. Maka jadilah apa? Ya gulama. Itu perubahannya. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman. Ini bahasa fasih. Dalam Al-Quran ada. Qala Allah berfirman. Ya hasrota ala ma farrattu fi jambillah. Asalnya hasroti. Setelah itu hasrotiya. Setelah itu hasrotaya. Setelah itu hasrota. Paham kan? Jadi asalnya ya sukun. Hasroti. Kemudian ya diharokati dengan fathah.
hasrotia. Kemudian ya-nya, sebelum ya-nya di fathah, hasrotaya. Setelah itu ya berharokat sebelumnya fathah, maka diubah menjadi alif, jadilah hasrota. Tapi artinya sama, masih sama. Duhai betapa meruginya saya. Jadi terjemahnya itu sama. Terjemahannya apa? Sama. Ya asafa, sama. Ala Yusuf. Duhai sedihnya saya terhadap Yusuf. Ini perkataannya Nabi Yakub kan. Ya asafa, tetap maknanya saya itu alif. Itu alif tetap maknanya apa? Saya, karena itu alif adalah ya yang berharokat diubah menjadi apa? Alif. As-sadis yang keenam, ya gulama. Ini yang paling terakhir, ini yang keenam. Tidak diurut di sini ya, dari yang paling fasih ke yang fasih. Kalau di mutamimah diurut, itu udah, itu yang bagus. Kalau di sini tidak diurut. Yang keenam, ya gulama bihatfil alif, dengan dihilangkan itu alif tadi. Wa ibqa'il fathah dalilan alaiha, dan tetap fathah sebagai dalil atasnya. Kaqauli syair, seperti perkataan penyair. Walastu biroji'in ma fata minni. Bilahfa wala bilaita wala law wala lawa wala lawanni. Itu yang tasdis setelah nun. Walastu biroji'in ma fata minni. Bilahfa wala bilaita wala lawanni. Yang mana itu? Syahidnya itu bilahfa. Ada yang dihilangkan di situ. Bikauli ya lahfa. Cuma dihilangkan karena timbangan syair. Ketika dihilangkan kaulinya, maka bi-nya masuk ke lahfa. Itu yang harus hati-hati itu. B-nya masuk ke lahfa. Karena dihilangkan kaulinya. Paham ya? Asalnya ai bikauli ya lahfa. Makanya ada bi tapi kok dibaca fathah. Bilahfa. Itu bukan ismul ladzi la yansharif. Itu munada. Yang dihilangkan alifnya. Itu adalah munada yang dihilangkan apa? Alifnya. Wa qauli, dan perkataanku, wa taqulu ya gulami bisalah. Ucapanku ya gulami dengan 3 harokat. Ay biddommil mim wa fatihah wa kasriha. Yaitu di dhamma mimnya dan fathah kasroh. Itu antum bilang ya gulama, ya gulami, ya gulamu. Kalau dicetakan kita ini kan diharokati matanya. Kalau Ibnu Hisham kan tidak harokati. Ini kan harokat percetakan. Beliau cuma bilang bisalah dengan 3 harokat. Dengan 3 harokat. Pokoknya bayan tu taujih hadali. Saya telah sebutkan, telah jelaskan arahan hal tersebut. Yaitu kenapa di fathah, kenapa di dhamma, kenapa di kasroh. Paham ya? Di fathah sudah dijelaskan, dihilangkan alif. Di kasroh sudah jelaskan, dihilangkan ya. Paham ya? Di dhammah itu bahasa yang paling dhaif. Di dhammah itu bahasa yang paling dhaif yang disebutkan. Selesai. Kemudian nanti kita tambah lagi besok terkait dengan abah dan Itu kan ditambah lagi 4 bahasa. Karena khusus kalau ab dan diidofakan pada ya, dia memiliki 10 bahasa. Kita baca besok lagi insya Allah. Hanya ini pembahasan munada. Kalau maf'ulun bi pendek saja. Hmm. Hmm? Hmm. Iya. Bisa antum katakan gulama. Qultu lahu bi gulama. Maksudnya bi qauli ya gulama. Cuman dihilangkan di sini karena wazan syairnya.
Maksudnya. Terus? Ya Zaidu terjemahkan apa? Hmm? Wahai. Dari mana itu? Jadi gimana nanti ya gulama? Enggak saudara. Ini pembahasan bukan makna. Apa maksudnya? Pembahasan bukan yang maknawi atau zat. Pembahasannya kalau kata disandarkan kepada ya mutakallim maka bisa 6 bahasa. Contohnya satu sih saudara. Gulam. Gulami. Kalau antum panggil ya gulami, ya gulamia, ya gulami, ya gulama, ya gulamu, ya gulama. Apa maksudnya? Bukan masalah zat dan mana. Kan mabin itu. 3 sampai 10. Mufrad. Kalau antum maksudkan. Misalnya antum kasih nama anak antum 3. Berarti ma'rifah. Antum bilang, ya salah satu. Paham? Kan tergantung. Hah? Antum kasih nama anaknya antum 10. Misalnya dia ke 10. Jadi anak pertama antum namakan Wahid. Kalau perempuan Wahidah. Dah? Anak kedua antum namakan Sani. Kalau perempuan Saniyah. Anak ketiga antum namakan Salis. Kalau laki-laki. Kalau perempuan Salisah. Kalau antum panggil. Kan nama mufrad. Kan ini kan kata penulis. Kalau antum namakan orang dengan itu. Ini hayalan saudara. Dia masukkan ke hati. Ini dihayalkan. Hayalannya ahli bahasa. Jadi antum namakan anaknya antum salah satu rijal. Jadi antum panggil sudah mi. Ini salah satu rijal. Ini kan mudhof. Paham gak? Kan berlaku. Ini gini Yusuf. Itu munada. Tidak keluar dari 5 itu. Apapun yang antum mau ngomong. 5 itu saja. Mufrad alam. Nakiro maksudah. Nakiro gair maksudah. Mudhof. Syabibul mudhof. Apapun antum bicarakan pasti ini. Mau antum bilang angka. Mau antum bilang apa. Paham? Ini sudah diteliti. Antum bilang lagi apa? Salah tunisa. Gitu. Saya mudhof. Atau antum bilang begini. Oh saya enggak begitu. Saya mau bilang begini. Wahid wa isruna rojulan. Jadi dia kasih nama anaknya. Wahid wa isruna rojulan. Ini munada apa? Kan syabi bil mudhof. Lengkap dengan tamyiznya. Paham antum? Ya maksudnya enggak keluar dari 5 itu. Jangan pikir yang lain. Apapun antum bicarakan. Enggak keluar dari 5. Subhanallah.